Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hayyakum min tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita untuk talabul ilmi, untuk duduk sama-sama mujalasah, duduk di majelis ilmu, majelis yang dinaungi sayap-sayap malaikat, majelis yang diturunkan di dalamnya as-sakinah, ketenangan, majelis yang orang-orangnya dicintai oleh Allah, majelis yang orang-orangnya di dalamnya diabsen, disebut nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya. Ya rabbal alamin. Dari ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas satu tema mengenai menggapai kemudahan atau menemukan kemudahan di balik kesulitan. Refleksi dari Quran surat Asy-Syarh atau Quran surat Al-Insyirah atau Quran surat Alam Nashrah. Biasanya kalau disebut judulnya kita masih mana-mana, kalau disebut awalnya langsung Alam Nashrah. Kalau Al-Insyirah udah mana gitu ya. Jadi ini ikhwati iman rahimakumullah, semoga tema ini relate gitu ya. Semoga tema ini dapat bermanfaat, karena tidak ada satupun orang, tidak ada satupun manusia yang luput dari yang namanya kesulitan. Tidak ada satupun manusia, entah dari bangsa mana, entah dari golongan manapun, entah hidup di negeri apapun, di negeri manapun, entah kapanpun, yang terlepas dari yang namanya kesulitan. Karena itu sudah janji Allah, itu sudah ketetapan, itu sudah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan insan, manusia pada umumnya, fi kabad, dalam keadaan kabad, kesulit, lelah, kelelahan, keletihan. Dari mulai manusia itu belum ada, dari mulai manusia itu di dalam kandungan, ketika keluar dari kandungan, ketika sudah keluar pun, dari bayi, balita, anak-anak sampai dewasa, maka akan terus-menerus menghadapi atau menemukan yang namanya kesulitan. Entah itu yang diuji dengan kemiskinan, entah itu yang diuji dengan kekayaan, entah itu yang diuji dengan tidak memiliki jabatan, entah diuji dengan punya jabatan. Tetap saja yang namanya manusia pasti menemukan kesulitan di dalam hidupnya. Namun bukan Allah namanya, bukan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim kalau hanya menurunkan kesulitan tapi tidak menurunkan kemudahan gitu. Kan selalu berlawanan ya. Kalau ada besar ada kecil, ada hitam ada putih gitu. Ada tinggi ada pendek atau rendah. Maka kalau ada kesulitan tentu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengisyaratkan tentang adanya kemudahan di balik setiap kesulitan. Di balik bahwasanya hakikat dunia ini adalah sulit, di balik bahwasanya hakikat dunia ini adalah ujian, maka Allah pun sudah memberikan tipsnya bagaimana cara menghadapi ujian tersebut.
bagaimana cara keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Di antaranya adalah di dalam Quran surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Quran surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Kita pemanasan ya, tilawah dulu ya, biar lebih barokah. Itu pasti udah hafal ya. Nah, kita murojaah. Saya sekali, para jamaah ikutin satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ya Allah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah. Surat Al-Insyirah, kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Maraghi, sebutkan di sana bahwa surat Al-Insyirah ini sangat erat kaitannya dengan Quran surat sebelumnya. Syadidatul ittisal bima qablaha, sangat kuat maknanya, kaitannya dengan Quran surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Surat Ad-Duha. Sampai sebagian tabi'in, sebagian salafus saleh menganggapnya itu dua surat itu adalah satu surat kita. Sampai sebutkan Umar bin Abdul Aziz kalau baca di dalam sholat menggabung dua surat ini. Jadi surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah dibaca dalam satu rakaat gitu. Satu rakaat dibaca dua surat. Kenapa? Karena erat kaitannya maknanya. Surat Ad-Duha ada ayat yang menjelaskan bahwa ada kemudahan yang Allah berikan setelah Allah memberikan ujian. Alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah itu yatim, kemudian Allah urus, Allah selamatkan, Allah berikan pengasuhan. Wajadaka dhalan fahada, wajadaka a'ilan fa'agna. Rasulullah dihadapkan pada kondisi yang sulit, kemudian Allah berikan kemudahan, Allah berikan kecukupan. Rasulullah dulunya adalah dhalam. Ini sempat ada ustaz yang kepleset sebutnya dhalan itu sesat katanya. Dulunya Rasulullah sesat, menyembah berhala, kemudian Allah berikan hidayah Islam. Bukan, dhalan itu maksudnya tidak mengenal Islam ya, tapi bukan menyembah berhala, bukan
Ya, kemudian Allah berikan petunjuk berupa syariat Islam gitu. Nah, begitu pun dalam Quran surat Al-Isra erat kaitannya dengan adanya kemudahan di balik kesulitan. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Kita bahas surat ini secara global terlebih dahulu, ijmali. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Ayat 1 ini ada dua tafsiran para ulama. Melapangkan dadamu untukmu ya Rasulullah, ini ada dua makna. Yang kedua-duanya bisa jadi saling melengkapi gitu. Jadi kalau di dalam tafsir ada kaidahnya, kalau satu ayat ditafsirkan beberapa makna, selama makna itu tidak bertentangan satu sama lain, maka seluruhnya bisa dianggap melengkapi, diakomodir gitu. Contoh di ayat ini, nasrah laka sadrak, kami melapangkan dadamu untukmu ya Rasulullah. Yang pertama tafsirannya adalah diartikan secara majazi, bukan Rasulullah dadanya dilapangkan beneran. Yang namanya manusia mah dadanya ya ukuran manusia normal gitu. Tetapi maksud lapang dada di sana adalah yashrah sadrahu lil Islam, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah sudah menghendaki seseorang untuk diberikan petunjuk, cirinya apa? Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Dan begitulah keadaan Rasulullah. Rasulullah tidak merasa berat dengan syariat Islam yang Allah bebankan. Rasulullah tidak merasa berat karena ditunjuk jadi Rasul gitu. Sungguh pukul lutus gitu ya. Nah, bahwa hirup orang asa teripur kia gitu, saprak jadi nabi, jadi segala hese gitu ya, diboikot gitu ya, dibaledogan, ya sampai dihina, disebut orang gila. Gitu. Dulunya Pak Rasulullah itu kan dikenal sebagai apa gelarnya? Al-Amin kan ya, orang yang dipercaya, yang dicintai oleh seluruh penduduk Mekah saat itu. Pas jadi nabi ya semua ujian itu datang saja. Tapi Rasulullah itu nasrah, ya sudah dilapangkan kata Allah, ya dadanya untuk menerima syariat Islam. Maka tidak ada beban di dalam diri Nabi, tidak ada rasa bertanya-tanya, nah bet kieu, nah bet ripuh kieu dengan jadi Rasul, tidak. Karena sudah dilapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam. Gitu. Ada juga yang mengartikan bahwa melapangkan dada di situ hakiki. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa pada suatu hari Lailatul Isra, ketika kejadian Isra Mi'raj, ya ada satu peristiwa di mana dua malaikat itu datang ke Nabi, datang ke Rasulullah SAW. Kemudian satu sama lain saling bertanya, inikah orangnya, inikah orangnya? Iya benar, inikah orangnya. Nah inilah orangnya. Dan setelah itu Rasulullah dibelah dadanya, kemudian malaikat-malaikat itu mengeluarkan hasad, mengeluarkan dengki, mengeluarkan segala macam penyakit kotoran hati di dadanya Rasul. Kemudian memasukkan ke dalam dadanya rahmah wa ra'fah, ya kasih sayang, kelemah lembutan ke dalam dadanya Rasulullah SAW. Jadi kejadiannya juga dialami sejak Rasul kecil, pernah ya kalau kita lihat dalam sirah Syekh Mubarakfuri, Rasulullah ketika kecil bermain, ada malaikat yang membelah dadanya kemudian mengeluarkan penyakit-penyakit hati di dalam dada beliau. Makanya beliau hatinya sangat mulia, hatinya penuh dengan rahmah, dengan rafah, kelembutan, kasih sayang. Kalau kedua makna ini saling melengkapi. Baik yang pertama tadi maksudnya maknawi, kedua majazi, toh kedua-duanya pun ada gitu. Kedua-duanya pun waqi' atau terjadi. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah mengangkat atau menurunkan darimu dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosa itu memberatkan punggungmu,
memberatkan pundakmu. Ini juga beda-beda ternyata di dalam tafsir para ulama memaknai hal ini. Kenapa? Para ulama ikhtilaf. Ini yang dimaksud dengan menurunkan dosamu darimu, itu maksudnya apa? Karena Rasul itu kan maksum gitu, tidak memiliki dosa gitu. Ya, sebagian menafsirkannya seperti itu. Apakah yang dimaksud dosa itu gitu? Maka sebagian ulama mengatakan maksudnya wizra ummatik, telah mengampunkan, telah mengangkat darimu beban untuk memikul dosa umatmu gitu. Jadi kalau umatnya berdosa, Rasulullah nggak ikut dosa gitu, supaya Rasulullah nggak merasa berat. Karena sifat Nabi itu kalau melihat umatnya sulit, Nabi itu ikut sulit. Kalau Nabi itu melihat umatnya berat, maka Nabi pun ikut berat gitu. Bagaimana dalam Quran ya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu enggak suka melihat umatnya dalam keadaan kesulitan karena ikut sulit gitu. Jadi penuh empati kepada umatnya. Maka Allah menurunkan ayat ini bahwa kalau umatmu berdosa, engkau tidak ikut dosa gitu. Kami sudah menurunkan beban itu darimu gitu. Ada juga yang menyebutkan tidak, ini wizroka, ini dosamu ya dosamu, bukan dosa umatmu gitu. Kenapa? Karena ternyata seorang Rasul pun tidak terlepas dari yang namanya kesalahan gitu. Karena yang dimaksud Rasulullah itu maksum, artinya apa? Rasulullah itu maksum dari kesalahan dalam sisi syariat. Jadi Rasul itu tidak mungkin salah dalam menyampaikan wahyu. Rasul itu tidak mungkin salah dalam hal halal haram gitu. Karena kalau salah ya repot gitu. Orang jadi rujukan utama gitu Nabi itu. Tapi dalam kehidupan di luar syariat mungkin salah yang namanya manusia. 1-2 kesalahan tapi bukan dosa besar gitu. Sebagaimana para nabi juga, Pak. Para nabi yang lainnya juga pernah berbuat kesalahan gitu. Kita lihat Nabi Adam. Nabi Adam kan punya kesalahan sampai diturunkan dari surga ke bumi gitu. Ya, dengan segala macam ceritanya gitu. Kemudian Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kan pernah berbuat kesalahan. Ya, pernah mukul orang Pak ya, padahal Allah belum mengizinkan untuk membunuh seorang. Dipukul sama Nabi Musa. Sekali tonjok mau kan. Ya, sampai Nabi Musa kan saking merasa bersalahnya lari kan. Ya. Kemudian Nabi yang ditelan ikan paus siapa? Nabi Yunus alaihissalam ditelan ya. Bukan dimakan ya, karena Nabi yang dimakan. Kalau dimakan Pak digayam beneran Pak. Belain ceritanya kalau dimakan, ditelan ya. Kalau taqamahul hut, ditelan, dimasukkan ke dalam perut ikan paus ya. Nabi Yunus itu kan pernah berbuat kesalahan sampai ditegur oleh Allah gitu. Karena meninggalkan umatnya sebelum selesai berdakwah gitu. Begitupun Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah, di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ketika berpaling dari Abdullah bin Maktum. Ya. Dalam Quran surat At-Taubah juga, afallahu anka lima azinta lahu. Rasulullah pernah mengizinkan sebagian para sahabat untuk tidak ikut berperang. Allah itu kesalahan dan itu sudah diampuni. Artinya kesalahan yang manusiawi 1-2 kali, tapi bukan kesalahan yang besar, itu juga pernah dilakukan. Nah, hal itu sudah Allah jamin bahwa Allah sudah mengampuninya kesalahan itu. Karena Allah menurunkan Quran surat Al-Fat, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampunkan dosamu yang sudah maupun yang belum. Itu luar biasa. Kenapa? Kalau tidak diampuni dosamu itu, kalau kamu tidak mendapatkan garansi atas kesalahanmu itu, alladzi anqadha dhahrak, dosamu itu akan memberatkan punggungmu gitu. Dan ini sifat orang beriman. Ini sifat orang beriman. Rasul itu dan para nabi pun ya ketika berbuat dosa, dosanya itu sangat membebaninya. Ini sifat orang beriman. Kata Rasul itu, seorang beriman itu melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung yang besar dan takut gunungnya akan menimpa dirinya.
Bayangin Pak, ini gunung Pak, nggak mungkin kita lari mau kemana-mana gitu. Kalau ditimpa gunung, ya, kalau ditimpa bangunan, mungkin masih bisa kita lari. Tapi kalau gunung nggak mungkin. Jadi sangat takut akan akibat dari dosanya, itu sifat yang ringan gitu. Berat ketika mengingat-ingat dosanya kembali gitu. Meskipun sudah hijrah, meskipun sudah ditaubat, bahkan meskipun sudah garansi Allah sudah mengampuninya, tetap merasa berdosa di hadapan Allah. Hai ulama kan kadang-kadang ya dosa banyak teh gitu. Mohon maaf. Jadi menggampangkan, mengentengkan, sudah ditaubat, sudah istighfar gitu. Padahal dalam hadis Rasulullah menyebutkan sifat orang fasik, sifat orang fajir ketika melihat dosanya seperti seekor lalat yang mampir ke depan hidungnya, kemudian dia usir dengan tangannya, udah. Jadi ringan melihat dosanya gitu. Harusnya orang beriman itu menyesal dengan dosanya, berat ketika menatap dosanya, berat melihat masa lalunya ini. Ya Allah, saya sudah bertobat memang, tapi kan belum ada garansi Allah menerima tobatnya. Jadi dia terus menerus bertobat gitu. Dia terus menerus menyesali dosanya. Itu maksud ayat 2 dan 3. Ayat ketiga, ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Ya Rasulullah, kami sudah mengangkat bagimu dzikrak, sebutanmu, namamu. Ini maksudnya adalah kata para ulama, Rasulullah itu diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan disebut namanya dalam kondisi yang sangat mulia. Karena nama Rasul itu tidaklah disebut kecuali dalam kebaikan, dalam azan misalnya, digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam syahadat, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada Allah, ada Muhammad. Kadang ada kaligrafi juga di masjid, sebelah kanannya Allah, sebelah kirinya Ibrahim, bukan. Nabi Adam, bukan. Bukan. Nabi Musa, bukan. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Rasul, digandengkan namanya yang mulia dengan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hal. Dalam tasyahud, dalam sholawat, semua ada nama Allah, ada nama Rasulullah SAW. Itu nikmat yang sangat luar biasa gitu. Nanti kita akan gali hikmahnya gitu. Apa hubungannya dengan kemudahan yang Allah janjikan. Dan nama Rasul juga apa uniknya? Tidak hanya disebut di dalam syariat Islam. Orang kafir pun kalau melihatnya secara objektif bakal memandang kebaikan-kebaikan di dalam nama Rasul gitu. Makanya sampai ada buku kan ya yang menempatkan Rasul itu sebagai tokoh nomor 1 di dunia yang paling berpengaruh gitu. Michael Hart kalau tidak salah. Di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Kalau objektif, orang kafir pun harusnya melihat nama Nabi itu yang baik-baik gitu. Karena sirah membuktikan, sejarah membuktikan tidak ada identik nama Nabi itu dengan sebuah kecacatan, kejelekan gitu. Kecuali kalau memang sudah ada kebencian terhadap Islam, maka yang diungkit adalah sebetulnya bukan keburukan, kebaikan, tapi dicari-cari kejelekannya gitu. Nah, kemudian di ayat ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, ingatlah setelah bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat ke-6 diulangi, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita lihat ayat ini seperti pengulangan ayat ke-5 dan ke-6 ini. Padahal kata para ulama, ini maksudnya bukan pengulangan, tapi kalau kita lihat secara bahasa, al-usr yang berarti kesulitan itu menggunakan alif lam. Itu menunjukkan ma'rifat. Artinya kesulitan di ayat 5 dan 6 itu sama, karena ada alif lamnya gitu. Tapi kalau yusron, kemudahan, itu pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Itu menunjukkan nakirah atau umum sifatnya. Nah, jadi sederhananya dua kemudahan selalu ada di balik satu kesulitan gitu. Kesulitannya satu, kemudahannya ada dua. Dan ini pun ditangkap maknanya oleh para sahabat.
Kalau dalam tafsir surat Al-Isra dalam Ibnu Katsir diantaranya disebutkan bahwa para sahabat ketika membaca ayat ini gembira, senang. Kenapa? Kata mereka, falan yaglibal usru yusrain. Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Ya, jadi di sini Allah mengajarkan apa? Sikap optimis, sifat optimis kita, bahwa tidak mungkin ada yang namanya kesulitan tanpa ada kemudahan. Bahkan kemudahan itu Allah janjikan lebih banyak daripada kesulitan. Gitu. Jadi mohon maaf, kalau ada ayat yang diulang seperti ini itu pasti ada maknanya gitu. Gak mungkin Allah tiba-tiba ngulang ayat tanpa ada tujuannya gitu. Ya, di Quran kan sering banyak ya kita temukan, misalkan Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, sampai diulang 3 kali. Hari kiamat, Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Itu menunjukkan keagungan hari tersebut. Ya, sampai Allah menetapkan Mal Qari'ah, adanya hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Sampai diulang, itu menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Nah, begitu pun di ayat ini, maksud pengulangan di ayat ini adalah dua kemudahan ada di balik satu kesulitan. Tapi nah, saya sok orang mau aya hese, aya susah teh hese we gini. Nah, itu nanti kita lihat tipsnya di surat ini. Ayat ke-7, fa idza faragta fansab, 8, wa ila rabbika farghab. Ya, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Maksimalkan ikhtiar. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu-lah engkau berharap. Ayat ke-7 ini, fa idza faragta fansab, banyak saya dengar kadang-kadang ditafsirkannya kalau selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain dalam urusan dunia. Tapi ternyata kalau dilihat tafsir bukan maksudnya. Tapi di antara sebagian sahabat mengartikan kalau sudah melaksanakan sholat, maka zikir dan doa. Atau di akhir sholat, di ujung penghujung sholat, di tasyahud, maka zikir dan doa. Ada juga yang mengatakan kalau sudah mengerjakan ibadah yang wajib, kerjakanlah ibadah yang sunnah. Jadi tentang ibadah. Ada juga yang memaknainya, kalau sudah mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat. Gitu. Kenapa dunia dulu? Dalam sebagian hal, kadang dunia didahulukan. Contoh dalam sholat, ya, Rasulullah mengatakan kalau sudah dihadirkan makanan, ya, dan kita pengen makan, karena yang sudah siap dimakan, maka dahulukan makan, terutama makan malam gitu. Maksudnya kalau kita sholat dulu, padahal kita udah kepengen makan, takutnya keingetan makanan pas lagi sholat. Makanya nanti sujud sahwi itu udah lupa rokaatnya. Ya, kayak nanti sholat al-kafirunnya muter-muter gitu, atau al-asar nyambung ke atin gitu. Gara-gara ingat makanan, apalagi udah kecium baunya gitu. Ya, atau lagi kalau ada hajat, mohon maaf, kita pengen buang air, itu dahulukan dulu, baru sholat gitu. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Namun intinya adalah ketika kita urusan dunia, maka jangan lupa akhirat gitu. Ya, wabtaghi fima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, maksimalkan urusan akhirat, tapi juga jangan lupakan urusan dunia. Wa ila rabbika farghab, ya, artinya ikhlaskanlah niatmu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, baik urusan akhirat, baik urusan dunia. Nah, secara global, ya, surat ini menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada Rasulnya berupa dilampangkannya hati Rasulullah dengan keimanan, meneranginya dengan ilmu dan hikmah, ya, dengan hikmah, dengan sunnah, gitu. Menghapusnya dari dosa-dosa, ya, yang membebani jiwanya, memberatkan punggungnya, dadanya, ya, dan memberikan berbagai kemudahan kepadanya, terutama dalam hal dakwah. Ya. Luar biasa, Rasulullah itu sangat dimudahkan dalam urusan dakwah. Makanya 20 sekian tahun, ya, bisa mengubah peradaban bangsa Arab gitu. Itu kalau bukan Allah yang menolong, sulit gitu. Ya, dakwah di mana sekarang? Di negeri mana yang mampu untuk mengubah satu negeri dengan peradaban yang jahiliyah menuju
majunya gitu. Itu menunjukkan Allah menurunkan berbagai macam kemudahan, di antaranya kemudahan dalam berdakwah. Ya, kemudian menanamkan rasa optimis tentang adanya kemudahan di balik kesulitan. Ini tafsiran umum mengenai surat Al-Insyirah. Ya. Kita lihat sekarang apa hikmah yang bisa kita korelasikan dalam kehidupan kita untuk menggapai kemudahan di balik kesulitan. Karena tadinya ada dua katanya kemudahan itu. Yang pertama, alam nasrah laka sadrak. Ya. Jadi ini Pak kuncinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ada di ayat-ayat di surat itu juga gitu. Kuncinya ada di ayat 1, ayat kedua, ayat keempat, ayat ketiga, ayat ke-8. Kalau kita ingin dapat kemudahan di ayat kelima dan ke-6, maka kuncinya ada di situ-situ juga. Di ayat 1, 2, 4, 7, 8. Kita korelasikan ke dalam kehidupan kita sekarang. Yang pertama, alam nasrah laka sadrak. Ya, kalau ingin dapat kemudahan, maka lapangkan hati kita, tenangkan hati kita. Ya, lapang dan sempitnya hati itu berpengaruh kepada mudah atau sulitnya sebuah urusan. Kadang-kadang urusannya mudah, tapi kalau hati kita sempit jadi susah. Kadang-kadang urusannya mudah, tapi kalau hati kita tidak tenang, maka jadi repot, jadi berat. Gara-gara urusan nyari kacamata saja, padahal kacamata ada di jidat kita. Kalau kitanya udah marah-marah duluan, udah banting pintu, semua dimarahin, repot. Padahal kacamatanya dari tadi nempel di kepala kita. Ya. Baju dikait, lagi buru-buru biasanya kondisi hati nggak tenang. Ya, biasanya kalau orang lagi buru-buru terlambat menuju sesuatu, hal sekecil apapun jadi besar. Ya, lagi buru-buru dikait baju, padahal kalau dikait ya itu nggak akan berapa detik, tinggal dibetulin udah. Ya, dikait kalau lagi buru-buru betot gitu ya, jadi repot. Ya, makanya tenang hati, lapang dada itu kunci pertama dimudahkannya urusan kita gitu. Kayak di dalam hadis Nabi itu kan sering berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu kegelisahan, ketidaktenangan gitu. Wal hazan, dan juga kesedihan gitu. Kesedihan itu, kalau ham itu Pak, kita takut akan masa depan, tidak tenang gitu. Menatap masa depan, takut nanti besok gimana, takut nanti tahun depan gimana anak-anak kita, gimana keluarga, itu ham. Kalau hazan itu sedih akan masa lalu yang sudah terjadi, itu hazan. Dan Rasulullah berlindung dari dua hal itu. Kenapa? Dua hal itulah yang menjadikan hati kita sempit. Hati kita itu sempit kadang-kadang bukan karena urusan yang kita hadapi saat ini saja, tapi kita risau akan masa depan dan sedih dari masa lalu gitu. Masalahnya sudah berlalu tapi kita masih sedih berlalu-lalu, atau masalahnya belum terjadi tapi kita udah sedih duluan gitu. Ya, saya lagi galau, lagi bingung kenapa. Jadi anak saya mau daftar kuliah tapi belum punya uang. Emang kapan mau daftar kuliah? Nanti 4 tahun lagi, dan sekarang masih SMP. Kuliah naik gitu ya. Naik ribuan di ayeuna gitu. Itu kan bisa jadi gitu. Jadi dia hidupnya di masa depan gitu, sehingga tidak menikmati masa sekarang gitu. Makanya Pak, setelah doa itu apa? Rasul berlindung dari sedih dan takut, dan Rasulullah berlindung minal ajzi wal kasal. Rasulullah berlindung dari kelemahan dan juga dari rasa malas. Kenapa? Kalau orang sudah takut masa depan dan sedih akan masa lalu, ya jadi lemah dirinya gitu. Ya. Jadi semua serba susah, semua serba sulit gitu. Ya. Maka lapangkan hati kita, tenang dengan ujian itu. Ya, diartikan juga dengan sifat tenang atau ridho. Ya, dengan apa yang Allah ujikan, dengan apa yang Allah turunkan berupa kesulitan itu. Di antaranya supaya kita
kita bisa ridho, supaya kita bisa tenang ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, yakini bahwa ujian itu memang sudah tabiatnya manusia. Enggak ada manusia yang tidak diuji. Kita bukan orang yang pertama mengalami kesulitan itu. Ya, kita ditipu seorang sampai banyak uang kita hilang. Supaya kita bisa tenang, pertama, yang pernah ditipu dengan segitu bahkan mungkin lebih banyak orang lain juga pernah mengalami. Bukan saya yang pertama-tama kali itu. Bukan saya satu-satunya yang mengalami kejadian itu. Ya. Yang kedua, kita yakini bahwa yang namanya ujian sudah dengan takarannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang menimpa kita pasti sudah sesuai dengan kemampuan kita gitu. Yang namanya Allah gak akan menguji hambanya di luar kemampuannya gitu. Ya, dia yakini bahwa Allah itu Ar-Rahman. Ya, Allah itu Maha penuh kasih sayang. Gak mungkin ujian ini tiba-tiba Allah ujikan tanpa ada maknanya. Bisa jadi penggugur dosa. Bisa jadi ujian supaya kita naik derajat gitu. Ya. Jadi pahami hikmahnya. Kayak apa di dalam Quran surat Al-Mulk di ujung-ujungnya apa? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Kenapa kita harus yakin bahwa Allah bersama kita? Karena Allah itu Ar-Rahman. Qul huwar rahman gitu. Ar-Rahman itu apa? Yang maha penuh kasih kepada kita gitu. Ya, enggak mungkin ngajorokeun gitu. Ya, enggak mungkin menjerumuskan gitu. Maka yakini Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Yakini ujian itu sudah ditakar supaya hati kita jadi tenang. Aplikasinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Ketika Rasulullah diuji, Pak, dengan hinaan, dengan cacian, ya, yadhiqu sadruka. Rasulullah itu sempit hatinya. Ya, pernah merasa terbebani dengan itu. Tapi Allah berikan solusi apa? Fasabbih bihamdi. Banyak berzikir, kemudian banyak mengucapkan tasbih, wa kum minas sajidin, dan banyak bersama orang sujud. Jadi banyak sujud bersama orang sujud. Artinya banyak sholat gitu. Jadi zikir dan sholat itu merupakan sebab tenangnya hati, sebab lepasnya kesempitan hati kita gitu. Perbanyak sholat. Makanya dalam hadis, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Rasulullah itu kalau ditimpa masalah, kalau hatinya kesulitan, kalau hatinya tidak tenang, segera menuju sholat gitu. Maka apapun masalahnya, awali dengan sholat. Apapun hajat kita, awali dengan sholat gitu. Kesulitan apapun bisa diselesaikan dengan sholat gitu. Ya, beratnya hati kita bisa dihilangkan dengan yang namanya sholat gitu. Tinggal kita pahami makna sholat itu. Ya, kalau kita belum tenang dengan sholat, bisa jadi bukan syariat sholatnya yang salah, tapi kita mungkin belum maksimal dalam sholat kita itu, belum memahami esensi dari sholat itu, belum hati kita masuk di dalam sholat tersebut gitu. Karena kalau sudah bicara sholat, seharusnya itu menjadi solusi gitu, seharusnya menjadi sumber ketenangan. Jadi yang pertama, kalau mau diturunkan kemudahan, lapangkan hati, tenangkan jiwa dalam menghadapi kesulitan tersebut. Yang kedua, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kalau mau diberikan kemudahan di balik kesulitan, maka lepaskan yang namanya dosa. Boleh jadi kesulitan yang kita hadapi sebabnya oleh dosa-dosa kita. Boleh jadi kemudahan yang belum turun sebabnya adalah terhalang oleh dosa-dosa kita gitu. Maka perbanyak istighfar, perbanyak amal-amalan muhyat. Muhyat itu yang menghapus kesalahan, ganjaran, seperti perbanyak wudu, perbanyak salat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Ya, supaya apa? Beban yang menghalangi itu, menghalangi turunnya kemudahan berupa dosa itu, satu persatu perlahan-lahan Allah hilangkan, sehingga Allah turunkan kemudahan. Boleh jadi kemudahannya sudah siap di atas nih, tinggal Allah berikan saja. Tapi nunggu kitanya istighfar dulu gitu ya, nunggu kitanya taubat dulu gitu. Ya, betapa banyak
Ya, kisah-kisah misalkan Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh banyak orang, yang satu mengadu belum punya anak, pengen punya anak sudah bertahun-tahun, yang satu ngadu paceklik gitu ya, pengen ada air, yang satu kekurangan harta dan lain-lain. Semuanya kata Hasan Al-Basri sudah semuanya solusinya istighfar, taubat, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Kenapa? Memang itu ya. Allah mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Apa ganjaran dari istighfar itu? Yursilis sama alaikum midrara. Allah berikan air hujan, Allah berikan awan yang lebat membawa air hujan tersebut gitu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah berikan harta, Allah berikan keturunan ya. Wa jannah, Allah tumbuhkan kebun-kebun ya yang subur untuk kalian. Ya, luar biasa pahala dari istighfar. Nah, boleh jadi ya, solusi untuk menghadapi kesulitan kita adalah introspeksi gitu, istighfar gitu. Ya, terlalu banyak ayat yang menunjukkan hal ini. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya, kalau orang bertakwa seharusnya Allah dekatkan dia dengan berbagai macam kemudahan dalam urusannya gitu. Makanya kalau kita banyak kesulitan, boleh jadi kurang takwa gitu. Ya. Nah, ini jangan kadang-kadang kita kan mengkambing hitamkan orang sekitar gitu ya. Ya, kita susah langsung dilihat tuh istri kita ini memang benar gitu. Istri nyalain suami, bapak nyalain anak, anak nyalain orang tuanya. Padahal konsepnya adalah harusnya introspeksi muhasabah. Karena kalau kita takwa seharusnya Allah dekatkan dengan yang namanya kemudahan dalam setiap urusan kita. Quran surat At-Tolak. Jadi solusi kedua, perbanyak istighfar, perbanyak bertobat, perbanyak mohon ampunan gitu. Yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutanmu. Ini juga sebab dimudahkannya urusan. Apa artinya ditinggikan kemudahan? Ditinggikan namanya. Nama yang luhur itu berarti juga baik akhlaknya, baik rekam jejaknya ya dalam kehidupan sosial. Seringkali keinginan orang untuk menolong kita disebabkan karena sifat buruk kita. Jadi boleh jadi Pak, kemudahan yang Allah siapkan itu melalui hamba-hamba Allah yang ada di sekitar kita, yang akan memudahkan urusan kita. Nah, orang lain di sekitar kita itu biasanya mau menolong kita kalau kitanya baik di hadapan mereka gitu. Kalau rekam jejak kita baik di mata mereka gitu. Coba bayangkan Pak, kita punya tetangga. Satu hari tetangga itu pinjam motor ke kita. Pak, pinjam motor sama kita, ada kasihan, kasih pinjam karena buat dia ada urusan. Pas pulang-pulang motor kita balik, bensinnya kosong. Kita mau pakai, baru sampai Gapura udah habis bensin, padahal tadinya full. Ternyata dipakai dari sini ke Subang, nggak diisi bensin. Bukan cuma itu, ya ternyata misalkan yang tadinya normal jadi nggak enakan, ya jadi rusak apanya. Itu kan orang itu di kepala kita sudah ada rekam jejak yang buruk. Suatu saat kalau orang itu pinjam motor lagi, kira-kira kita mau minjemin nggak? Kayaknya enggak, mikir-mikir ya. Kecuali kalau itu saudara kita yang dekat benar-benar gitu. Itu pun mungkin kita mikir juga sama gitu. Atau mungkin ada alasan, punten mau pada dianggo gitu ya motornya. Kenapa? Karena dia sudah ada rekam jejak yang buruk di dalam otak kita itu. Ya. Ada orang yang pinjam uang ke kita 1 juta, iraha jatuh sana, insya Allah sambil mulai hari Ahad, nanti Ahad depan diganti. Ahad depannya ternyata pas ketemu bilangnya besok, besoknya bilangnya sore, sorenya bilangnya besok, atau esok sore, ya esok sore terus gitu. Maka kalau suatu saat orang itu mau pinjam lagi, sekalipun hutang itu udah dibayar, rasanya kita bakal mikir-mikir lagi kalau mau masih pinjam gitu. Tapi bandingkan kalau sebaliknya, orang yang pinjam motor tadi balikin ke kita, motor kita udah dicuci dengan bersih, bensinnya full, ya nggak ada kekurangan satu apapun gitu.
Bahkan yang tadinya lampunya belakangnya mati udah diganti jadi baru. Ya. Tiba-tiba besoknya itu orang itu mau pinjam motor lagi. Ya, kita bilang, Pak, jangan pinjam motor, pinjam mobil aja. Kebetulan mobil saya belum diservis, siapa tahu nantinya sekalian diservis juga pas pulang-pulang gitu. Ya. Orang yang pinjam uang, ya, kalau minggu depannya janjinya minggu depan mau bayar 1 juta, ternyata belum seminggu udah dibalikin. Nah apa janjinya seminggu, ini baru 3 hari udah dibalikin, mumpung ayah. Ini 1 juta, nah ini mah 1 juta Pak utang saya. Ini mah kamu Bapak 100.000, kelebihan 100. Nah, bukan riba, itu modal inisiatif ya, bukan keinginan kita. Nanti kalau orang itu suatu saat butuh lagi ke kita, jangankan 1 juta, kalau bisa 10 juta ya, biar lebihnya 1 juta. Artinya kan itu rekam jejak yang baik gitu. Akan menjadi jalan kemudahan dari orang-orang sekitar gitu. Boleh jadi kesulitan yang kita hadapi dan orang lain sekitar kita enggan membantu. Kenapa? Karena akhlak kita sendiri gitu. Karena kelakuan kita sendiri yang buruk gitu. Kan ada analoginya Pak, ada ular ya masuk ke botol aqua kepalanya. Itu kan susah ya keluarnya, mau mundur ikutan si botolnya gitu. Kita kan mau nolong teh gimana Pak? Berani nggak? Ditolongan orang ya, jadi tolongan karunya. Kenapa? Karena ular itu rekam jejak di kepala kita apa? Sok ngengkel, beracun gitu ya, binatang yang jahat gitu. Kita mau menolong juga mikir gitu. Ya. Coba kalau kucing makan rekam jejak kita, baik kucing mah gitu, hewan yang baik. Pasti kita langsung tolong gitu. Tapi kalau ular, apalagi anjing misalnya. Kayak pada istilah nolongan anjing apa? Ya itu jadi serba salah gitu ya. Kita mau nolongin juga orangnya memang buruk gitu ya. Kita mau kasih pinjam juga orang yang dulu gak balikin utang kita gitu. Ya, nah itu. Jadi perlunya nama kita itu baik. Supaya apa? Supaya kemudahan itu Allah bisa turunkan melalui orang sekitar kita. Bukan kita mengharapkan kebaikan dari orang sekitar, bukan. Tapi kita menjadi orang yang baik saja karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah itu yang keempat. Yang ketujuh, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu urusan, fansab, maka bersiaplah mengerjakan urusan yang lainnya. Hikmahnya apa? Faragh itu Pak berarti jeda setelah selesai beraktivitas itu faragh. Jadi kita sudah bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 6 itu selesai, nah itu namanya faragh. Fansab artinya tegak, artinya siap-siap lelah lagi untuk mengerjakan satu urusan, serius lagi untuk mengerjakan satu urusan. Artinya apa? Senantiasa berikhtiar secara maksimal, nggak boleh putus asa gitu, untuk menggapai kemudahan yang Allah janjikan. Artinya kita tidak hanya mengandalkan ya doa saja, kita tidak mengandalkan ya berharap kepada manusia saja, tapi kita berharap juga dengan ikhtiar yang kita maksimalkan gitu. Ya, kita kan kadang-kadang sebagian orang mudah putus asa gitu. Ya, sudah berobat kesini nggak sembuh-sembuh, ya udah pasrah aja. Padahal kan siapa tahu ini kan ada analoginya ya di Instagram itu. Ada orang yang gali tanah nyari berlian. Ternyata dia pikir 1 meter udah ada, ternyata belum ada. Dia mungkin 10 meter belum ada lagi. Mungkin 30 meter sampai 40 meter ternyata belum ada. Akhirnya dia menyerah. Ternyata berliannya itu ada di 41 meter gitu. Nah, boleh jadi analogi seperti itu. Ya, kenapa kita harus maksimalkan ikhtiar? Karena boleh jadi kita ini sudah dekat ternyata ya dengan kemudahan, tinggal kita maksimalkan dan sabar dengan ikhtiar yang kita kerjakan itu. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dengan satu ikhtiar, maka siap-siaplah berikhtiar dengan urusan yang lain, ya, dengan cara yang lain gitu. Dan memang yang namanya dunia tempatnya ikhtiar. Ya, kata Imam Ahmad, kita ini hanya akan beristirahat ketika salah satu kaki kita sudah menginjakkan surga, sudah menginjak surga.
Artinya apa? Kalau sudah mati baru istirahat gitu. Ya. Tapi kalau yang namanya di dunia, tempatnya berikhtiar, tempatnya fangsol, ya, tempatnya berlelah-lelah, tempatnya memaksimalkan ikhtiar dalam urusan kita. Wa ila rabbika farghab. Nah, yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Dan berharaplah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak, biasanya orang Arab ngomongnya farghab ila rabbik, dan berharaplah kepada Allah. Tapi di sini kembali wa ila rabbika, dan kepada Rabbmu dan kepada Allah berharaplah. Itu menunjukkan pembatasan al-hasar kalau objeknya didahulukan gitu. Ya, seperti iyyaka na'budu. Harusnya kan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Tapi kalau kepadamu kami menyembah, itu menunjukkan hanya harus kepada Allah gitu. Enggak boleh kepada yang lain. Ini pun sama, wa ila rabbika farghab, dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berikhtiar, kita berdoa, ya, itu semua hanya ikhtiar kita. Orang-orang yang di sekitar kita itu hanya bentuk wasilah. Pada akhirnya tetap yang harus kita harapkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak menemukan logisnya dari permasalahan kita. Jadi ini masalah susah. Orang-orang sekitar juga menurut logika kita gak akan bisa membantu gitu. Ya, bahkan ahlinya pun gak bisa bantu. Kata dokter juga ini penyakit gak mungkin sembuh kalau konteksnya sakit gitu. Ya, juga udah berdoa berkali-kali, sulit misalkan dikabulkan, dikabulkan. Logika kita udah mentok, maka disitulah kita harus berharap kepada Allah fungsinya. Kenapa? Karena Allah tidak terbatas oleh logika kita. Pertolongan Allah itu mengenai sulayah tasib. Ya. Kayak lihat Nabi Musa diudak-udak ke Fir'aun, dikejar-kejar Fir'aun sampai berada di ujung Laut Merah. Bayangkan Nabi Musa membawa pasukannya, ya, sekian puluh orang di tepi Laut Merah. Kalau lompat itu bisa menjahit gitu. Kalau cicing ya dibunuh sama Fir'aun kalau diam. Itu kan logika kita udah mentok. Mau gimana lagi coba? Ya, kita dikejar musuh di belakang tembok, ya udah. Temboknya jangkung, naik taikan tuh bisa gitu ya. Diam juga celaka, ya udah mentok. Dan Nabi Musa juga merasakan mentoknya itu. Mau lompat ke Laut Merah juga mati sama, diam juga mati sama, dibunuh Fir'aun. Fir'aun pasukannya ribuan orang gitu. Nah, disitulah logika kita mentok gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ya, Nabi Musa hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ma ya rabbi sayahdi. Ya, sungguhnya ya, ketika kaumnya Nabi Musa, innal mudrakun. Mereka mengatakan, wahai Musa, kita udah mentok ini, pasti ketangkep ini. Karena tadi itu kaumnya Nabi Musa mengadakan logika itu. Mau diam juga pasti mati, mau lompat juga mati juga. Ya udah, kita udah mentok kita. Ya, tapi Nabi Musa berharap kepada Allah. Artinya akhirnya apa? Allah menurunkan wahyu untuk memukul idrib bi'asokal bahar, laut, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Ini juga nggak masuk logika juga sebetulnya. Coba kalau kita dikejar orang sampai mentok ke laut, kemudian ada orang yang bisikin pukul lautnya dengan tongkat. Cing, itulah yang benar gitu ya. Orang sudah dari mawar gitu ya. Solusinya apa kayak atau sediain perahu kayak atau sediain speedboat kayak atau yang logis gitu. Itu kan solusi yang tidak logis sebetulnya. Tapi karena yang nyuruhnya Allah, yang Nabi Musa yakin aja gitu. Kenapa? Karena Allah tidak terbatas dengan logika kita gitu. Menurut logika kita harusnya yang ada itu kapal pesiar, yang harusnya speedboat gitu minimal. Ya, tapi kan kata Allah enggak, solusinya pukul lautnya dengan tongkat. Dan Nabi Musa cuma menjalankan itu. Kalau kata Allah ikhtiarnya itu, ya itu kerjakan. Dipukulah, terbelah akhirnya laut itu. Nabi Musa bisa nyebrang dan akhirnya Fir'aun mati di situ kan. Ya. Artinya apa? Kalau kita sudah sementok apapun dengan urusan kita dengan semua manusia, dengan ikhtiar kita, tapi ke Allah mah nggak boleh mentok gitu. Ya.
Karena Allah bisa jadi lebih daripada akal kita, lebih dari logika kita. Ya, menurut kita nggak mungkin, menurut Allah sangat mungkin. Dan ini banyak kejadiannya. Ya. Nah, itulah ternyata ya hikmah-hikmah atau korelasi surat Al-Insyirah dengan turunnya kemudahan. Ya, baik lagi turunnya kemudahan atau adanya kemudahan di balik kesulitan. Ya, yang pertama dapat kita raih dengan lapangnya hati, ridho, tenang dengan ujian yang Allah berikan. Kedua, memperbanyak istighfar supaya Allah turunkan kemudahan. Berbanyak bertaubat, berbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merfa'na laka dzikra, dan juga perbaiki akhlak. Ya, perbaiki rekam jejak kita. Jangan kita hidup di satu lingkungan dan pindah ke lingkungan yang lain dengan meninggalkan nama buruk ya di lingkungan kita sebelumnya itu. Jangan kita bertemu dengan satu orang ya dan berpaling dari orang itu, berpisah dengan orang itu, sementara orang itu ya punya rekam jejak yang tidak baik atas kita. Ya, boleh jadi satu saat ada pengabutuh kita itu. Ya, boleh jadi suatu saat kita butuh dengan orang tersebut. Gitu. Kemudian ikhtiar yang maksimal, ya maksimalkan potensi, jangan mudah putus asa. Ya, kemudian wa ila rabbika farghab, dan pada akhirnya serahkan urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khulasahnya sebab turunnya kemudahan itu ada dua, ada sifat, ada sikap. Ya, lapang dada itu sifat. Ya, karena apa? Bentuknya sudah terjadi. Bentuknya sudah lampau. Rasulullah sudah dilapangkan dadanya, Rasulullah sudah dihapuskan dosanya, diampuni dosanya, Rasulullah sudah ditinggikan namanya. Ada tiga yang menjadi sifat itu: lapangnya dada, kemudian bebasnya Rasulullah dari dosa. Ya, itu menjadi sifat-sifat beliau yang sudah terjadi. Ada juga yang bermakna sikap. Sikap itu bil amr tadi. Ya, kata-kata bentuk perintah, yakni berusaha maksimal dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ternyata yang dominannya adalah sifat daripada sikap. Ya, artinya apa? Allah melihat kondisi kita sehari-hari. Allah melihat kondisi kita sebelum kita diuji oleh kesulitan itu. Ya, untuk menurunkan kemudahan. Baru setelah itu Allah lihat sikap kita dari ujian kita itu. Ya. Nah, maka pada dasarnya kemudahan selalu tersedia, ya, karena Allah telah menyiapkannya. Namun dalam banyak hal kemudahan tersebut tentu perlu diikhtiarkan. Ya, maka intinya surat Al-Insyirah ini yang menyeratkan tentang ikhtiar, ya, untuk menggapai kemudahan tersebut yang tadi sudah dijelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari khutbah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya serta ilmu yang bisa kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.